I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Oljamanti akan menyampaikan materi yang disampaikan oleh Dr. Ling Ahmad Qasim, AMT, KLSK, MMT. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup yang pertama adalah mencapai kelestarian hubungan antar manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. Gaya hidup sehat dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menggunakan helm yang SNI agar terjadi keselamatan di jalan jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kedua, mengurangi merokok karena dapat menyebabkan paru-paru rusak. Yang ketiga, mengurangi makan makanan yang instan seperti mie instan karena dapat menyebabkan usus buntu. Yang keempat, menjaga kebersihan tangan agar terhindar dari kuman. Yang kelima, mengurangi minuman bersoda karena menyebabkan batu ginjal. Anak remaja zaman sekarang banyak yang obesitas. Maka dari itu, banyak dari anak muda yang melakukan diet ketat dan menyebabkan penyakit-penyakit jantung maupun reproduksi menjadi terganggu. Kita harus melakukan diet dengan gizi yang seimbang agar tercipta diet yang sehat tanpa membahayakan tubuh. Pembangunan berkelanjutan itu adalah melaksanakan pembangunan saat ini dengan optimal tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang mendatang. Tapi banyak yang melanggar dan akhirnya dibuat pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berkemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Isu prioritas yang dapat mempengaruhi kesehatan, terjadinya perubahan iklim karena penurunan kualitas air, alih fungsi lahan yang memicu bencana alam, pengolahan wilayah pesisir, pengolahan sampah dan limbah B3, kondisi sanitasi total, 1. Stok buang air besar sembarangan. Di Pati pernah ada air yang tercemar 84% merupakan air yang terkena tinja. 2. Cuci tangan menggunakan sabun. 3. Pengamanan air minum dan makanan. Yang keempat, pengolahan sampah. Yang kelima, pengelolaan limbah. Penyakit yang bisa ditimbulkan, yang pertama diare, 2 hepatitis A, yang ketiga kecacingan, yang keempat kolera, yang kelima polio, yang keenam disentri, yang ketujuh tifoid, yang keempat paratifoid, yang kedua, cuci tangan pakai sabun atau CTPS merupakan cara yang paling efektif dalam mencegah penyakit diare. Adanya perhatian khusus dari pemerintahan sehingga terbit Menkes nomor 852 Menkes SK 9 2008 persyaratan sarana CTPS 1. Air bersih yang mengalir, 2. Sabun, 3. Saluran air limbah yang aman, 3. Pump RT. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga dengan membudidayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan dan menyediakan dan memelihara tanpa pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat. Syarat air minum yang layak menurut Permenkes nomor 492 yang pertama 1. Fisik, 2. Kimia, dan 3. Mikrobiologi, koliform atau kotoran hewan. 5. Kunci keamanan pangan. Yang pertama 1. Jaga kebersihan dapur, peralatan bebas serangga, kebersihan perorangan. Yang kedua, pisahkan makanan matang dan mentah. Yang ketiga, masak dengan sempurna, panaskan kembali makanan matang, masak sampai minimal 70 derajat Celcius. Yang keempat, simpan makanan pada suhu yang aman. Jangan tawing mencairkan pada suhu ruangan. Jangan terlalu lama menyimpan makanan di dalam kulkas. Panaskan makanan pada suhu lebih dari 60 derajat Celcius. Yang kelima, masalah dengan benar masalah klasik pangan. Yang pertama, cemaran mikroba karena rendahnya kondisi higien dan sanitasi. Yang kedua, cemaran kimia karena kondisi lingkungan tercemar limbah industri. Yang ketiga, cemaran biologi karena bakteri, virus, dan lain-lain. Bahan berbahaya yang dilarang di pangan. Yang pertama ada boraks, yang kedua rodamin B, yang ketiga formalin, yang ketiga metanin yellow. Kemasan wadah yang tidak boleh yaitu yang pertama gorengan yang ditata yang dialasi dengan korang, yang kedua gorengan yang diwadahi plastik warna hitam, yang ketiga styrofoam. Jangan menggunakan makanan
yang panas. 4. Pengolahan sampah RT. Potensi resiko kesehatan akibat sampah. Yang pertama, rendahnya nilai estetika. Yang kedua, peningkatan penyakit menular. Yang ketiga, pencemaran lingkungan udara, tanah, air. Yang keempat, tingginya kepadatan faktor penyakit lalat, tikus, nyamuk, kecoa. Pengolahan sampah 3R. 1. Reduce, mengurangi mengganti plastik menjadi tas yang dapat digunakan terus-menerus. Yang kedua, reuse, memanfaatkan kembali, mengubah botol bekas menjadi pot bunga. Yang ketiga, recycle, daur ulang, mengubah kemasan plastik menjadi tas. Penanganan sampah. Yang pertama, pemilahan. Yang kedua, pengumpulan. Yang ketiga, pengangkutan. Yang keempat, pengolahan. Yang kelima, pemrosesan akhir. Dampak limbah yang tidak dikelola. Yang pertama, gangguan kesehatan manusia. Yang kedua, gangguan reproduksi dan genetik. Yang ketiga, kerusakan harta benda. Yang keempat, gangguan kerusakan tanaman dan binatang. 5. Kerugian ekonomi. Yang keenam, gangguan kenyamanan dan estetika. Ciri-ciri makanan yang fresh yaitu yang pertama, 1. Mie basah, tidak lengket dan lebih mengkilat, tidak rusak basi sampai 2 hari suhu ruangan 2 tahun. Tekstur keras, kenyal tapi padat, tidak mudah hancur, tidak rusak sampai 3 hari suhu ruangan. 3. Ikan segar, daging, tidak dihadapi lalat, bau menyengat khas. Sekian, terima kasih atas materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.